Halo adik-adik, jumpa lagi dalam pelajaran IPA bersama dengan Ibu Eli. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Tetapi sebelum memulainya, alangkah baiknya sebagai orang yang percaya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari bisa kita terima dengan baik. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi bab 4, yaitu suhu dan perubahannya. Adapun tujuan yang ingin kita capai setelah pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan definisi suhu, menjelaskan jenis-jenis termometer dan fungsinya, dan dapat menjelaskan definisi pemuaian. Oke, kita sekarang akan masuk ke pengertian suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dan dingin suatu benda. Lalu bagaimana cara kita mengukur suhu? Ada dua cara. Pertama, dengan menggunakan indera perasa kita. Nah, suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu yang bersifat kualitatif. Alias, kalian hanya bisa merasakan, oh ini panas, oh ini dingin. Jadi, suhu itu harus diukur secara kuantitatif. Berarti kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan termometer. Oke, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis termometer. Termometer ada 3 jenis. Yang pertama adalah termometer zat cair. Kita bahas dulu termometer zat cair ya. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Namun raksa sangat beracun, sehingga berbahaya jika termometer pecah. Alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi warna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya, toluen dengan rentang minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Etil alkohol dengan rentang minus 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Nah, termometer zat cair sendiri ada 2 jenis ya. Pertama, termometer suhu badan. Nah, ini adalah contoh termometer suhu badan yang manual. Kalau sekarang pasti lebih cenderung menggunakan yang digital, karena praktis ya. Yang kedua, termometer laboratorium. Nah, ini adalah gambar termometer laboratorium. Dan ini hanya khusus digunakan di laboratorium saja. Oke, jenis yang kedua adalah termometer bimetal. Nah, ini adalah contoh gambar termometer bimetal. Kita bahas dulu ya prinsip kerjanya. Apabila suhu berubah menjadi tinggi, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisiennya lebih tinggi. Oke, lanjut. Jenis yang ketiga yaitu termometer kristal cair. Nah, ini adalah gambar termometer kristal cair ya. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan masuk ke skala suhu. Nah, skala suhu yang sudah ditetapkan secara internasional ada 4 ya. Pertama, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di mana keempat skala ini memiliki titik didih air dan titik beku air, atau titik tetap atas dan titik tetap bawah. Di mana untuk Celsius, titik didihnya 100, titik bekunya 0. Reaumur 80, 0. Fahrenheit 212 dan 32 derajat.
Kelvin 373 dan 273. Nah, dari rentang ini maka didapat nilai 100, 80, 180, dan 100. Oke, dari keempat nilai ini maka akan menghasilkan perbandingan 5, 4, 9, 5. Keempat nilai inilah yang akan kita gunakan dalam konversi. Maka akan didapatkan perbandingannya TC berbanding TR berbanding TF kurang 32 berbanding TK kurang 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Maka dari perbandingan ini akan diperoleh rumus ya. Sekali lagi Ibu ingatkan, nilai-nilai ini adalah nilai yang tetap, tidak berubah atau tidak boleh diubah ya. Kita akan masuk ke rumusnya. Konversi skala suhu, maka inilah rumus-rumus yang digunakan ya. Oke. Untuk Celsius misalkan yang diketahui Fahrenheit mau diubah ke Celsius, maka menggunakan rumus 5/9 Fahrenheit kurang 32. Nah, jadi nanti yang akan berubah hanya nilai Fahrenheit-nya saja. Oke, misalkan juga Kelvin diubah ke Celsius, maka Celsius sama dengan Kelvin dikurang 273, maaf ini 273 ya, terpotong. Maaf. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 45 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Nah, di sini kan yang diketahui adalah 45 derajat Celcius. Mau diubah ke Fahrenheit, maka kita akan menggunakan rumus yang mana? Oke, kita akan menggunakan rumus yang ini. Jadi Fahrenheit sama dengan 9/5 C tambah 32. Oke, kita akan langsung selesaikan ya. Penyelesaiannya, F sama dengan 9/5 TC tambah 32 sama dengan 9/5 kali 45 tambah 32 sama dengan 81 tambah 32 menghasilkan 113 derajat Fahrenheit. Ini nilainya. Oke. Nah, untuk 81-nya ini didapat dari 45 dikali 9 baru dibagi 5. Hasilnya 81 tambah 32 dapatlah 113 derajat Fahrenheit. Masih bingung? Oke, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. 30 derajat reaumur sama dengan berapa derajat Celcius? Oke, kita lihat ya. Rumus mana yang akan digunakan? Reaumur. Fahrenheit. Maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Oke, kita lanjut ke penyelesaian ya. Maka C sama dengan 5/4 TR sama dengan 5/4 kali 30 sama dengan 37,5 derajat Celcius. Oke, maka 30 derajat reaumur sama dengan 37,5 derajat Celcius. Oke, masih bingung? Kita masih ada lagi contoh soal yang ketiga. 45 derajat Celcius sama dengan berapa Kelvin? Kita lihat di sini diketahui 45 derajat Celcius ya. Mau diubah ke Kelvin.
Oke, berarti ini Celcius, ini Kelvin. Maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Oke, kita akan langsung masuk ke penyelesaiannya ya. Maka TK sama dengan TC tambah 273 sama dengan 45 tambah 273 sama dengan 318 Kelvin. Mulai paham? Pasti mulai paham ya sampai sini ya. Jadi 45 derajat Celcius sama dengan 318 Kelvin. Oke, contoh soal yang terakhir supaya lebih mantap. 300 Kelvin sama dengan berapa derajat reaumur? Maka penyelesaian yang digunakan adalah TR sama dengan 4/5 dalam kurung K dikurang 273. Sama dengan 4/5 dalam kurung 300 dikurang 273. Menghasilkan 24 reaumur. Nah, jadi 300 Kelvin sama dengan 24 derajat reaumur. Oke, pasti di sini adik-adik sudah paham ya. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui yang sering muncul atau yang mungkin kalian sering temui dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin karena kalian pernah nonton di TV. Binatang yang hidup di daerah dingin pada umumnya berbulu tebal. Bulu yang tebal tersebut menjaga tubuh tetap hangat. Jadi contoh adalah beruang kutub. Beruang kutub memiliki bulu yang tebal ya, karena dia hidup di daerah yang sangat dingin. Lalu, unta mempunyai punuk yang berfungsi untuk menyimpan air, sehingga tahan untuk tidak minum selama berhari-hari dan menjaga agar suhu tubuh tidak panas. Nah, ini punuknya, kalian bisa lihat. Di dalam punuk ini terdapat lemak, di mana lemak itu akan diubah menjadi energi dan air. Oke, selanjutnya, derajat Celcius pertama kali diperkenalkan oleh Anders Celsius, salah satu ahli astronomi Swedia pada tahun 1742. Awalnya 0 derajat Celcius merupakan suhu saat air mendidih dan 100 derajat Celcius adalah suhu saat air membeku. Nah, tetapi sekarang sudah berubah ya, di mana 0 derajat Celcius merupakan suhu saat air membeku dan 100 derajat Celcius adalah suhu saat air mendidih. Nah, inilah Bapak Anders Celsius. Oke. Perubahan akibat suhu. Nah, perubahan akibat suhu menghasilkan 3 pemuaian, 3 jenis pemuaian. Kita akan bahas dulu yang pertama yaitu pemuaian pada zat padat. Benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Nah, ini contohnya ya, rel kereta api. Pada rel kereta api ada celah. Celah ini berfungsi untuk menjaga benda padat atau besi ini memuai dan menyusut. Kalau misalkan tidak ada celah ini, yang terjadi adalah rel kereta akan bengkok. Kalian lihat di gambar sini. Nah, rel kereta bengkok karena tidak ada celah ya. Sekali lagi, celah berfungsi untuk menjaga rel-rel besi yang mengalami pemuaian dan penyusutan tidak bengkok. Jika benda padat dipanaskan, suhu akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Oke, kita lanjut ke contohnya. Ini adalah contoh pemuaian zat padat pada kehidupan sehari-hari. Kalian lihat di sini gambar gelas yang pecah pada saat diisi air panas.
Nah, mungkin kalian pernah mengalami hal ini ya di rumah pada saat kalian mau membuat teh atau kopi, lalu tiba-tiba air mendidih kalian tuang ke gelas kaca. Lalu mendadak gelas kaca tersebut retak atau bahkan sampai pecah. Karena gelas adalah benda padat. Pada saat terkena air panas, maka akan mengalami pemuaian. Oke, contoh yang kedua adalah pemasangan kaca tidak rapat pada rangka jendela. Nah, ini berfungsi supaya pada saat kaca mengalami pemuaian, karena ada ruang antara rangka dengan kaca tersebut, mencegah kaca tidak melengkung atau bengkok. Oke, kita akan lanjut ke pemuaian pada zat cair. Pada zat cair, pemuaian yang terjadi hanya pemuaian volume, tidak ada pemuaian panjang dan luas. Ini terkait dengan sifat dari zat cair sendiri yang bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadah yang ditempatinya. Nah, ini contohnya. Pasti kalian pernah merebus air, lalu tiba-tiba misalkan kalian lupa mematikan kompor. Apa yang terjadi? Pasti air lama-kelamaan akan berkurang jumlahnya karena mengalami pemuaian. Nah, terus gambar ini kalian lihat, mengapa sirup tidak diisikan penuh dalam botol kemasan? Karena untuk mencegah pada saat mengalami pemuaian, cairan di dalam botol tersebut tidak akan tumpah. Kita lanjut ke pemuaian gas. Gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan mengalami penyusutan jika suhunya turun. Pada gas, besaran volume selalu berhubungan dengan besaran lainnya, yaitu tekanan dan suhu. Artinya, perubahan suhu akan berpengaruh baik pada volume dan juga pada tekanan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika memompa ban sepeda jangan terlalu keras. Seharusnya sesuai ukuran. Nah, mengapa demikian? Karena pada saat kalian memompa ban sepeda terlalu keras, lalu sepeda kalian diparkirkan di bawah sinar matahari, maka gas di dalam ban sepeda akan memuai. Maka akan terjadi dua hal. Pertama, kemungkinan saja ban sepeda kalian akan pecah. Atau yang kedua, lama-kelamaan ban sepeda kalian akan kempes karena gasnya memuai. Nah, ini adalah contoh dari pemuaian gas yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang sangat membantu ya. Misalkan balon udara ini. Balon udara dapat terbang karena adanya gas panas yang dihasilkan dari api ini ya. Nah, api akan menghasilkan gas panas, gas itu memuai sehingga balon mengembang dan dapat terbang. Oke, setelah selesai materi ini, maka ada uji kompetensi atau tugas yang harus kalian kerjakan. Nomor 1. Mengapa indera peraba tidak dapat dijadikan acuan untuk mengukur suhu? Nomor 2. Buaya sering mengangakkan mulutnya dalam waktu yang lama. Mengapa hal itu dilakukan? 3. Konversikan. A. 25 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit? B. 40 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Fahrenheit Celcius? Yang terakhir, nomor 4. Tuliskan masing-masing satu contoh pemuaian zat padat, cair, dan gas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya kalian tulis satu contoh pemuaian zat padat, satu contoh pemuaian zat cair, dan satu contoh pemuaian gas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tugasnya dikerjakan di buku tulis, setelah selesai difoto lalu dikirim di grup WA. Selamat mengerjakan adik-adik dan tetap semangat. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebagaimana di awal kita mulai dengan doa, kegiatan pembelajaran hari ini juga kita tutup dengan doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tetap semangat, walau belajar di rumah, keberhasilan akan dicapai jika kalian
disiplin, giat belajar, dan selalu berdoa. Salam sehat, salam cerdas.